Selamat malam, Selamat Prof. malam, Kania. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News, Prof. Sebenarnya bisa Ya, selamat diceritakan malam. apa latar belakang dari pertemuan ini? Gini ya, saya tidak nyangka juga kalau ini harus jadi berita karena saya sering ketemu dengan Mbah Mun ya. Saya sering ketemu dengan Mbah Mun sejak saya ketua MK, saya rutin ke sana mengisi semacam pengajian konstitusi. Sesudah saya ketua MK juga sering ketemu. Nah, tadi malam ketemu karena beliau ke Jogja, nelpon ingin bicara, lalu saya ketemu. Nah, yang dibicarakan memang ya penting sih, membaca situasi politik kenegaraan menjelang Pilpres tahun 2019. Kita berpendapat bahwa Pilpres ini adalah agenda konstitusi, begitu juga Pileg, agenda konstitusi yang harus dijaga bersama. Sekarang kami membaca ada semacam perbedaan-perbedaan, tetapi Kiai Maimun maupun saya sama berpendapat ya ini sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi semua berharap agar tanggal 17 April kira-kira jam 3 sore gitu, sesudah ada selesai penghitungan dan ada penghitungan cepat yang ilmiah diumumkan meskipun secara formal belum ditetapkan oleh KPU, itu sudah menghentikan semua kontroversi. Kita sependapat akan bekerja, Mbah Maimun yang sudah sepuh begitu akan terus bekerja untuk mendorong bangsa ini melaksanakan konstitusi sesuai demokrasi tanpa harus bertengkar berpanjang-panjang. Kalau sekarang beda aspirasi, mari beda, tetapi semuanya nanti disalurkan melalui mekanisme yang sudah disediakan oleh konstitusi. Itu saja Mbak yang saya bicarakan dengan Mbah Maimun. Memang agak lama sampai 1,5 jam kami berdua, tapi yang lain-lain itu saya kuliah lah kepada beliau, belajar. Oh, kuliah kepada Mbah Mun ya. Tapi memang kalau Anda tadi mengatakan ini adalah pertemuan yang secara rutin dilakukan, setiap kali selalu membicarakan saya soal belajar politik kepada beliau. Oh, baik. Tapi apakah setiap kali dalam pertemuan dengan Mbah Mun ini selalu temanya politik? Iya, betul. Betul seperti itu? Selalu. Betul. Artinya tema politik itu dalam pengertian bagaimana umat Islam di Indonesia ini berperan serta membangun bangsa dan negara sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibangun oleh tokoh bangsa, yang diwakili juga oleh para ulama ketika mendirikan negara. Yang penting negara ini tadi malam eksplisit dikatakan berkali-kali, Indonesia ini adalah merdeka atas berkat rahmat Allah. Oleh sebab itu negara ini harus dibangun untuk melaksanakan berkat rahmat Allah itu agar bermanfaat kepada bangsa dan negara, dan kita turut menjaganya. Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut secara eksplisit berdasarkan Pancasila. Ya. Baik, apakah kemudian dalam perbincangan dengan Mbah Mun ini juga dibicarakan mengenai pilihan? Tidak, kami memang membuat kalkulasi ya. Itu kan agenda saya begini kepada masyarakat itu. Kalau calon nomor 1 kelebihannya A, B, C, D, E, kalau kekurangannya A, B, C, D, E. Nomor 2 kelebihannya A, B, C, D, E, nomor 3 kekurangannya A, B, C, D, E. Kita bahas itu, tetapi kita tidak sampai pada kesimpulan untuk mendorong orang memilih calon tertentu. Kita baru sampai pada saya pribadi, Kiai Maimun pribadi berdua, sehingga pilihan-pilihan kami yang final yang harus disampaikan ke publik itu paling tidak sampai tadi malam belum ada. Tapi kita mendorong rakyat memilih pemimpinnya, jangan sampai tidak memilih. Oke, baik. Secara spesifik berarti kalau ini memang pertemuan rutin, nanti masih akan ada pertemuan lanjutan gitu, atau mungkin dengan ulama lain, Pak Mahfud? Tentu. Saya bersepakat juga dengan Mbah Maimun, nanti suatu saat akan safari silaturahim
kepada tokoh-tokoh ulama gitu untuk memberi pandangan yang objektif bagaimana membangun negara dan bangsa ini ke depan. Tentu akan bertemu lagi bukan hanya dengan Mbah Maimun tetapi dengan ulama-ulama yang lain. Saya dan Mbah Maimun nanti akan melakukan pertemuan-pertemuan silaturahim. Tidak terlalu formal tentu saja tetapi itu akan dilakukan. Baik, terima kasih Pak Mahfud telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.